Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Bagaimana jika R15 versi 4 kita komparasikan dimensinya dengan ZX 25R? Kita akan bedah selanjutnya. Ini berbeda dari konsep desain ya. Kalau yang ZX 25R lebih memang lebih mekar kiri kanannya, lebih gambot feel-nya, memang ya kita nggak bisa pungkiri mesin 4 silinder itu tidak bisa bohong, Cak. Dia padat kiri kanannya karena kan dia ada 4 silinder yang ditarik ke atas semuanya ya. Jadi ada jejer 4 dan ini memberikan feel padat. Sementara untuk yang yang R15 versi 4 ini lebih slim pastinya ya, kelihatan kan dari sini. Tapi aura mukanya yang memang very fresh ya, mukanya fresh, seger, jadi memberikan feel sporty, racing, bukan racing sih, kayak racing look aja. Jadi auranya tuh bengis karena dia menganut model DRL yang sipit ya, tipis begitu. Cak, panas asli, Cak. Ini kok jam sudah panas banget, tapi kita go ahead aja lanjut. Jadi kalau kita lihat nih, konsep dari duanya berbeda. Dan kalau kita lihat memang ya sampean komen aja lah, lebih seneng yang mana, angker yang mana. Tapi kedua motor memiliki karakter yang masing-masing sangat kuat ya. Tapi memang kita nggak bisa pungkiri Kawasaki itu selalu memberikan feel big bike look-nya kuat banget. Kalau yang ini juga R15 juga big bike look-nya juga kuat. Tapi karena ya 50 cc ya kita nggak bisa bandingin sebenarnya. Coba dari dimensinya aja udah beda. Nah ini dia, kalau kita lihat dari sedikit menyamping ya, dari ban-bannya sudah beda ya. Kemudian juga bagian moncong rem R-nya yang memang beda dengan ZX yang memang berfungsi. Rem R-nya memang secara teknikal berfungsi, memang mulu ngomongnya, Cak. Nggak sadar Kang Mas ngomong memang terus. Tapi yang jelas Kang Mas ya, kalau dilihat dari jauh, rem R-nya yang tengah untuk R15 itu memang garang banget. Padahal itu bukan rem R, itu adalah tempat untuk lampunya. Nah kayak gini kan, jadi ini nggak ada fungsi rem R, bukan ya. Jadi bukan rem R tapi lampu untuk penerangannya di situ. Sementara kiri kanannya justru malah buat DRL-nya. Jadi gitu. Ya, kalau Ninja itu lebih natural biasa karena dia rem R-nya di sini benar-benar rem R. Sementara untuk headlamp-nya juga biasa kiri kanan. Jadi feel-nya ya yang ini lebih berani ya. Kalau ini lebih natural, lebih mature, selera semuanya. Tapi ini adalah kedua motor yang berbeda konsep ya. Jadi itu intinya. Nah, kalau kita lihat dari samping juga demikian. Dari samping ini kita harus akui bahwa, apalagi dari sini, Cak, bahwa desain dari R15 yang terbaru ini dengan model dari R7 memberikan feel garang abis ya. Jadi sipitnya ini, Cak, yang disuka dari sininya nih, Cak. Nah ini, Cak, dari sininya nih, Cak. Dari aura DRL-nya tuh cakep menurut BB. Jadi garang. Kemudian untuk yang Ninja lebih natural, sekali lagi lebih premiumnya terasa. Nah, kalau garang-garangnya garangan yang R15. Ini opini pribadi, Cak. Kalau rasa setuju ya masalah, Cak. Dan kalau kita lihat dari atas seperti ini sosoknya. Jadi totally very different approaching. Nah, kalau kita dari atas seperti ini. Dia lebih slim, jauh lebih slim untuk yang yang R15. Yang ZX itu lebih mekar kiri kanan. Oke, kita lihat dari samping sekarang. Nah, untuk dari samping, walaupun memang R15 itu dijejali model kondom ya, cover plastik, tapi ternyata untuk gedenya tangki, bisa kita katakan ZX 25R itu lebih gede ya. Jadi kiri kanan lebih gede. Ini kan plat semuanya ya, plat semuanya ya kan. Kalau itu kan plastik, jadi cover kondom. Beda pendekatan, tapi kekuatan dari R15 itu adalah adanya kisi-kisi, Cak. Jadi kalau kita lihat ini yang bikin sporty, ini sih BB nih dia nih. Nah, jadi bikin keren sih. Dari pandangan pribadi demikian. Sementara karena ini menggunakan model tangki plat, tentu saja nggak bisa dikasih demikian. Jadi totally biasa aja ya, nggak ada. Udah, Cak, lihat. Kotor banget. Nah, lalu untuk bagian triple clamp area sini ya,
Untuk area sini apa ya, memang itu nggak bisa dibandingin sih Cak sebenarnya. Ini kita harus akui beda kelas lah ya. Dari sininya kan sporty, terasa gede, terus kemudian dia juga modelnya underyoke, sementara bukannya ini buruk, ini juga keren R15, tapi memang terasa lebih kopong aja ya bahasanya, karena kan banyak ruang yang gap-gapnya tuh terasa gitu. Itu yang pasti. Dan juga walaupun dia sama-sama underyoke, tapi untuk R15 itu masih diberikan semacam ini, dia sama sih, ada semacam tekukan ke atas, tapi ukurannya R15 itu lebih tinggi. Kalau yang ZX nggak terlalu tinggi, jadi nempel begitu. Dan juga ini dia kekuatannya Showa SFBP, Separate Function Fork Big Piston. Sementara kuncinya juga ini masih shutter key, ini sudah immobilizer ya. Ini nggak bisa bandingin, kita nggak usah bandingin yang money fitur ya pastinya, tapi ini head to headnya. Nah kalau dari atas seperti ini sosoknya, ini slim banget untuk R15 versi 4 nya. Sementara ZX itu tebel kiri kanan, tebel banget, gila gede, karena dia harus menggotong engine yang inline part-nya ya. Jadi silindernya ada 4, walaupun kecil-kecil tapi tetap membuat motor ini jadi mekar kiri kanan, gede kiri kanan gitu, mekar gitu ya. Sementara kalau ini untuk yang R15 dan Cak, lepek ini. Nah ini dari belakangnya untuk yang seat-seatnya Cak. Nah untuk seatnya sekali lagi kita harus katakan R15 ini memang mempunyai karakter yang sangat kuat ya, karakter daripada R1 ya. Jadi dia ada cowakan-cowakan begitu dan beleber kiri kanan. Namun untuk seatnya dia langsing Cak. Jadi bagian seat-seatnya gini, bagian jok-joknya itu langsing dia. Sementara untuk ZX seperti ini, dia juga langsing, tapi ya mekarnya sih utuh ya, nggak ada cowakan, karena karakter daripada Ninja memang demikian. Nah ini kelihatan terasa kan, sampai landainya kan terasa kan untuk bokongnya ya, belakangnya seperti itu. Nah jadi saya perhatikan aja, ibu kan puterin, saya perhatikan. Jadi memang nunggingnya beda. Untuk R15 si putih ini lebih landai. Tenang, kita habis ini akan kita komparasikan dari samping sama-sama nyamping. Nih lihat kan, kelihatan nggak sampean dari sininya? Kelihatan dari sininya kan, bokongnya nungging sama enggak. Nah seperti ini. Memang area kuat daya tarik R15 ini yang V4 adalah mukanya. Nah itu dia, mukanya beda ya. Jadi kalau mukanya kita lihat ini yang lebih menukik, untuk yang Ninja itu agak dangak ya. Tapi ya selera sekali lagi sama-sama keren. Kalau dari video memang kita nggak bisa menggali secara gamblang banget, karena semuanya apa ya, tergambarnya hanya sekilas. Tapi kalau kita perhatikan di sini, harus kita akui bahwa dimensinya nggak terlalu beda jauh ya. Namun kedua motornya beda konsep. Dimana untuk yang R15 dan ZX ini, sorry yang ZX ya, kita fokusnya ZX ini. ZX ini walaupun dia mungkin sedikit dangak untuk depannya, tapi karena mengusung desain yang di tengkurap depan, kemudian tengahnya ditarik ke atas seperti nungging begitu ya. Sementara untuk yang ZX, sorry R15 ZX mulu di putih, itu dia lebih landai belakangnya. Jadi ya ini memang kita nggak bisa bandingin banget, karena IWP sudah menggunakan knalpot racing, tapi kalau dibandingin sama aslinya juga malah kebanting Cak, karena aslinya kan lebih keren ya. Aslinya kan kolong ya, ZX 25R ini si green to hijau. Sementara untuk yang R15 ini yang memang kurang enak dilihat dari samping ini sih, dari bagian ini aja nih. Nah dari sini aja yang kurang enak aja, kaku aja Cak. Ini kan selera ya, sekali lagi ini opini pribadi, bisa saja sampean gak setuju monggo. Ini kan kalau kita perhatiin seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari jauh, dimensinya gak terlalu kebanting dari samping ya, sama-sama nah kayak gini deh, biar sampean tahu ya. Dari jauh tuh agak ke depan seperti ini, kita geser alon-alon Kang Mas. Nah gile banget, panas Cak. Nah ini dari samping agak ke depan ya, kita geser ke kanan dikit untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya. Dimensi motor berbeda kelas ini. Yang jelas kalau dari samping nggak terlalu kebanting, tapi kalau dari depan memang pasti ya 4 silinder membuat feel tebel Cak. Jadi bodinya tebel aja gitu. Nah ini dari sebelah kiri. Nah sebelah kiri kayak gini. Yes, dari atas enak. Nah jadi gitu. Piye kira-kira? Wes jelas ya kira-kira?